Dalam tanah Hakim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang hadir silakan on cam sebagai bukti kehadiran. Tema kita kali ini filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam. Kita akan membahas diantaranya pengertian hukum Islam, kemudian sumber hukum Islam, kemudian tujuan dari hukum Islam. Yang berikutnya tantangan-tantangan dalam penerapan hukum Islam. Tantangan-tantangan dalam penerapan hukum Islam, dan yang terakhir strategi menerapkan hukum Islam. Pengertian hukum Islam adalah aturan-aturan yang tidak hanya ada di Al-Quran dan hadis, tapi juga semua aturan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi hukum Islam itu adalah semua produk hukum, baik yang ada di Al-Quran maupun hadis, maupun yang tidak bertentangan dengan apa yang ada di Al-Quran dan hadis, atau bahkan sesuai. Ya, contoh undang-undang atau peraturan lalu lintas. Tidak ada di Al-Quran dan hadis, tapi apakah bertentangan atau sesuai? Tidak bertentangan dan sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran dan hadis dari perintah untuk menjaga keselamatan jiwa dan raga. Apa ayatnya? Dalam surat Al-Baqarah misalnya, wala tulqu biaidikum ilat tahlukati. Janganlah engkau jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Kemudian hadis, la dororo wala diror, tidak boleh berbuat yang membahayakan dan baik diri maupun orang lain. Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu diantaranya karakternya adalah yang orang lain selamat dari bahaya lisan dan perbuatannya. Nah, ini undang-undang atau hukum keselamatan dalam Al-Quran dan hadis yang bisa diterapkan ke dalam berbagai macam peraturan keselamatan dalam berbagai aspek kehidupan. Kalau di jalan ya undang-undang keselamatan berlalu lintas. Kalau di proyek-proyek bangunan ya undang-undang keselamatan kerja misalnya. Kalau di medis misalkan ya undang-undang perlindungan pasien misalkan. Agar terbebas terhindar dari malpraktek tenaga medis ya, baik dokter maupun rumah sakit. Nah, konsekuensinya barang siapa yang melanggar undang-undang ini, maka juga dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mentaati ya dia akan mendapatkan pahala. Jangan dikira kita taat aturan lalu lintas itu tidak ada pahalanya, ya adalah. Mengacu kepada pengertian hukum Islam itu sendiri. Dan sumber rujukan kesesuaian peraturan lalu lintas itu dengan apa yang ada di Al-Quran dan hadis. Itu contoh ya, pengertian dari pengertian hukum Islam. Yang berikutnya sumber hukum Islam ya utamanya Al-Quran, hadis, dan yang ketiga adalah nalar. Nalar itu ada dua, nalar logika dan nalar rasa.
nalar logika dan nalar rasa. Maksudnya hati nurani, rasa itu ya. Logika ya rasionalisme itu. Nah, contohnya apa? Hukum Islam yang bersumberkan logika, rasa maupun logika tadi ya, nalar rasa maupun logika ya. Contohnya undang-undang peraturan lalu lintas tadi, itu kan produk logika, teknologi, peradaban ya, budaya ya. Yang kemudian dikaitkan dengan ajaran-ajaran agama dalam Al-Quran dan hadis. Nah, begitulah yang disebut dengan sumber hukum Islam yang berupa produk nalar logika dan nalar rasa. Seni itu juga nalar rasa, juga bisa kita kaitkan dengan dalil-dalil berkesenian dalam Islam. Melahirkan tradisi, melahirkan budaya, karya rupa, karya seni, dan sebagainya, sehingga memunculkan hukum etika berkesenian, batasan-batasan berkesenian. Itu contoh ya, dari sumber hukum Islam yang berupa nalar tadi. Berikutnya, tujuan hukum Islam. Ada dua. Yang pertama, ketaatan. Yang kedua, kemaslahatan. Ketaatan dan kemaslahatan. Saya ringkas saja dari berbagai pemahaman ya, intinya adalah itu. Apa yang dimaksud dengan ketaatan? Bahwa hukum Islam, hukum-hukum dalam Islam ketika diturunkan, diperintahkan semata untuk uji ketaatan kita sebagai hamba Allah. Jadi uji ketaatan maksudnya, kita menjalankan nggak perintah Allah, menjauhi larangannya nggak? Bukankah kita sudah mengaku sebagai hambanya? Pengakuan kita sebagai hamba Allah ditunjukkan dengan ketaatan kita kepadanya. Itulah inti mana ibadah, itu apa? Pengakuan dan ketaatan. Tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah, maksudnya untuk mengakui dan mentaati. Mengakui aku sebagai Tuhan, kemudian dengan pengakuannya itu dia mentaatiku. Buat apa pengakuan tanpa ada ketaatan? Gak ada artinya. Kayak iblis. Iblis mengakui Allah sebagai Tuhannya, sang pencipta segalanya, tapi tidak mentaati perintah sujudnya. Ya terusir dia dari status hamba Allah. Syatona itu terusir. Ablasa berputus asa dari status hamba Allah. Rukun Islam kalau dibagi ada dua, bukan 5 lagi. Yang pertama adalah pengakuan, yang kedua adalah ketaatan. Yang pertama syahadat itu pengakuan. Sisanya itu adalah bentuk-bentuk ketaatan, sholat, puasa, zakat, haji. Orang Islam itu orang yang mengakui dan mentaati, yaitu menjalankan rukun Islam. Gak hanya syahadat toh, tapi nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji, apalagi mampu ya. Bukan kategori muslimin dan muslimat. Baik. Berikutnya kemaslahatan tadi ya. Yang kedua kemaslahatan. Apa yang dimaksud dengan kemaslahatan? Di balik setiap perintah pasti ada kebaikan, kebermanfaatan. Di balik larangan pasti ada kemudorotan. Artinya perintah maupun larangan Allah itu tidak memiliki orientasi kecuali apa? Keuntungan, kemaslahatan untuk hambanya itu. Bukan untuk Allah. Prakteknya ya kita meneliti itu kemaslahatan itu dibalik ketaatan yang telah kita lakukan. Sambil mentaati kita meneliti manfaat dari apa yang kita lakukan dari ibadah misalkan. Jangan teliti dulu baru beribadah, tapi ibadahlah sambil kita meneliti apa manfaat dari ibadah.
Jangan berjilbab nunggu paham manfaatnya jilbab. Enggak, jilbab aja dulu sampai meneliti manfaatnya jilbab. Baik bagi kesehatan, bagi psikologi, bagi mobilitas, dan sebagainya. Itu ya prosedurnya. Kenapa ketaatan itu yang pertama, bukan kemaslahatan. Agar tidak disikapi layaknya orang yang tidak beragama. Segala sesuatu diukur dengan logika dulu, baru kalau diterima ya dia melakukan, kalau nggak diterima nggak melakukan. Karena ajaran agama ini kan meta logika, berasal dari yang menciptakan logika, maka tidak berlaku ketaatan logis, ya. Berlaku adalah ketaatan metalogis. Itu ketaatan kepada Allah yang di situ terkandung hal-hal yang pasti, logis, rasional. Masalahnya kita saja yang tidak menemukan titik-titik rasionalitas dalam ketaatan yang kita lakukan, sehingga tidak menimbulkan kenyamanan. Karena kita nggak paham bacaan sholat, sehingga kita sholat itu nggak nyaman, sholat nggak pernah khusyuk. Itu karena kesalahan kita sendiri. Kenapa kita nggak mencari manfaat dari sholat atau pemahaman dari sholat. Kaidahnya apa? Atau dalilnya yang mendasari tujuan dari syariat ini. Ainama takunus syariah takunul maslahah. Ainama takunus syariah takunul maslahah. Di mana ada syariat, di mana ada, di situ ada kemaslahatan. Di mana ada syariat, di situ ada kemaslahatan. Ainama takunus syariah takunul maslahah. Di mana ada syariat, di situ ada maslahat. Di mana syariat diterapkan, otomatis akan menimbulkan kemaslahatan. Tinggal kita mampu nggak menemukan. Itu saja ya. Selanjutnya apa? Tantangan. Tantangan penerapan hukum Islam itu hanya ada dua. Saya simpulkan, yaitu kebodohan dan pembodohan. Kebodohan dan pembodohan. Maksudnya apa? Ya kebodohan umat Islam itu sendiri yang nggak tahu keistimewaan ajaran Islam sehingga enggan untuk menerapkan atau tidak bangga dengan ajaran Islam. Yang bangga justru orang yang tahu walaupun dia non-muslim, kayak di barat, Eropa, Amerika yang menerapkan perbankan syariah yang mereka non-muslim itu karena merasakan manfaatnya. Tidak hanya untuk umat Islam saja, bagi semua. Dari mulai transparansi, kejujuran, kemudian saling menguntungkannya, itu mereka rasakan betul. Nah, umat Islam ini karena kebodohannya tidak tahu manfaat dari ajaran Islamnya sendiri, karena dijauhkan dari Al-Quran atau menjauhkan diri dari Al-Quran untuk bisa memahaminya, tidak mau paham Al-Quran, ya sekedar puas bisa membaca, itulah kebodohan. Yang berikutnya pembodohan. Pembodohan itu kebodohan yang tersistematis, terstruktur, dan masif. Jadi pembodohan itu kebodohan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Yang dilakukan baik oleh penguasa, pemerintah maupun media, dan beberapa pihak-pihak tertentu lah. Ya, mereka melakukan propaganda Islamofobia, propaganda sekularisme, pemisahan agama dari kehidupan dunia. Itu propaganda pembodohan agar orang itu tidak perlu menengok kepada Al-Quran untuk melakukan segala sesuatu, meneliti. Nggak perlu rujukan Al-Quran misalnya. Itu proyek pembodohan namanya sekularisme. Matematika nggak perlu dihubungkan dengan Al-Quran, sains nggak perlu dihubungkan dengan hadis dan sebagainya. Itu proyek pembodohan, ya, sekularisme. Akhirnya membentuk dosen-dosen yang nggak pernah tahu hubungan antara teori matematika, ilmu matematika dengan Al-Quran. Ya,
Itu warisan dari pembodohan. Nah, dulu zaman Belanda juga begitu. Umat Islam dilarang mempelajari tafsir Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran, bahasa Arabnya silahkan. Tapi kalau untuk mengkaji, meneliti, itu dilarang. Makanya terjemahan Al-Quran kan tidak pernah ada dulu. Al-Quran ya Al-Quran cetakan Arabnya aja. Baru-baru aja zaman kapan itu baru muncul terjemahan Al-Quran. Awal-awal terjemahan Al-Quran itu dengan Arapegon, bahasa Arapegon. Siapa yang menerjemahkan dengan Arapegon? Gurunya Syekh Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan siapa? Dan gurunya Raden Ajeng Kartini. Siapa yang tahu? Jadi Raden Ajeng Kartini, Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri NU, dan Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah itu gurunya sama. Salah satu di antara sekian banyak guru yang bertemu di situ Raden Ajeng Kartini dengan pendiri Muhammadiyah dan NU itu adalah Kiai Soleh Darat. Beliaulah yang melaksanakan keluhan dari Raden Ajeng Kartini terkait dengan Al-Quran yang sulit dipahami karena nggak ada terjemahannya. Bukan nggak ada yang bisa menerjemahkan karena politik Belanda itu yang melarang. Sehingga Kiai Soleh Darat menyiasatinya dengan menerjemahkannya menggunakan bahasa Arab. Tapi itu sebetulnya bahasa Jawa yang ditulis dengan tulisan Arab. Namanya Arapegon untuk mengelabui Belanda. Bahwasanya itu bukan terjemahan. Itu ya itu Al-Quran. Cuma ditulis kurang. Menghindari politik pembodohan tadi. Sampai sekarang dalam dunia hukum yang diterapkan di Indonesia hukum Belanda rata-rata ya. Istilah-istilahnya inkrah, start itu istilah-istilah Belanda semua. Sudah jelas mereka itu penjajah. Nah, penjajah itu nggak mungkin membuat hukum itu yang pro rakyat, pasti pro dia penjajah yang melindunginya sebagai penguasa untuk tetap bisa berkuasa dan tidak diadili oleh rakyat. Dan itu memang produk hukum yang tajam ke bawah ya, tumpul ke atas yang sampai saat ini itu diwarisi. Ya, walaupun banyak usaha untuk merevisi dan sebagainya itu patut disyukuri, tapi warisan-warisan itu tetap ada. Nah, itu proyek pembodohan ya, proyek pembodohan yang terstruktur, masif dan sistematis ya. Belum lagi media-media barat tentang Islamofobia, Islam itu agama teroris, Islam itu agama ketinggalan zaman, jilbab itu adalah busana kaum burun dan sebagainya. Itu warisan dari pola pikir pembodohan yang merasuki nalar akademik ya, sampai tingkat rektor aja bilang kayak gitu. Itu kan begitu masifnya, terstrukturnya dan sistematisnya proyek pembodohan itu meracuni otak-otak akademisi. Baik, itu tantangannya ya. Sehingga kedua tantangan tadi itu kalau disimpulkan secara bahasa politik, tidak adanya political will dari umat Islam itu sendiri, baik rakyatnya maupun yang berkuasa untuk menerapkan ajaran Islam. Ya, karena kebodohan dan pembodohanlah yang tidak melahirkan kemauan politik untuk menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari dan bernegara. Itu ya. Yang berikutnya adalah strategi menerapkan hukum Islam di Indonesia. Strateginya sama dengan strategi menyikapi pertentangan antara budaya dan agama. Apa 3 strateginya? Siapa yang ingat? Kalau ada 3, ada kompromi. Kompromi itu bagian yang bertentangan itu dihilangkan dari suatu budaya. Contohnya itu dalam jalanan itu bagian debus-debusnya itu dihilangkan, tapi taliannya tetap ada. Lalu modifikasi itu mengubah yang bertentangan. Jadi bisa dibilang itu tidak menghilangkannya, tapi seumpama kayak jalanan tadi, yang debus itu diganti seperti mungkin atraksi
atraksi berjalan di papan tapi aman, bawahnya dikasih matras atau apa seperti itu, mungkin bisa diganti itu, dimodifikasi sehingga tidak bertentangan. Lalu yang terakhir itu dieliminasi kalau emang apa namanya, kalau emang yang bertentangan itu tidak bisa diubah, tidak bisa dipisahkan dari seluruh budaya, berarti seluruh budaya itu harus dieliminasi, dihapuskan. Seperti itu, seingat saya, Pak. Ya, betul ya. Dalam penerapan hukum Islam juga menggunakan 3 strategi ini ya. Kompromi maksudnya kita menggunakan prosedur-prosedur yang sudah menjadi kesepakatan. Misalnya untuk bisa menjadi suatu undang-undang harus melalui prosedur prolegnas lewat lembaga DPR legislatif, diusulkan di sana sebagai rancangan undang-undang, kemudian dimusyawarahkan di lembaga DPR, kemudian diplenukan, diputuskan, kemudian baru diserahkan ke presiden untuk disahkan sebagai undang-undang. Itu maksudnya komprominya di situ. Kita menggunakan cara-cara yang telah disepakati, jangan demo-demo tok, tapi nggak masuk parlemen atau nggak berusaha lewat itu, gitu kan. Ya akhirnya dibubarin. Itu karena kesalahan strategi. Jadi itu makna komprominya ya, bukan merubah hukum Islamnya, tapi cara untuk bisa diterima seluruh penduduk Indonesia ya harus melalui prosedur mekanisme politik yang disepakati, ya, trias politika, lembaga legislatif. Ya. Kemudian salah satu bentuk kompromi itu diantaranya ya menemukan titik temu dengan semua ajaran agama. Misal untuk mengusulkan pengharaman miras. Apapun dimanapun ya, baik di tempat hiburan, di daerah-daerah di mana ada turis yang banyak seperti Bali, atau di masyarakat yang memiliki tradisi itu, gimana caranya supaya bisa disepakati menjadi sebuah hukum nasional, maka harus menggandeng semua agama ya, mencari titik temunya. Apakah semua agama ada yang melegalkan, menghalalkan minuman keras? Itu dicari secara objektif, secara jujur. Ternyata tidak ada ya. Kita harus menggandeng mereka untuk mengusulkan undang-undang itu dengan berbagai ahli yang mendukung ya, sesuai dengan kompetensinya, medis, sosial, dan politik, untuk mengusulkan rancangan undang-undang anti miras tadi, perda miras tadi misalkan. Nah, begitulah strategi komprominya ya. Jangan mengatasnamakan satu agama saja Islam. Gitu. Nanti dikira Islam ingin memaksakan ajarannya. Padahal di semua agama juga mengharamkan minuman keras yang memabukkan. Bukan anggurnya yang masih bahan baku, tapi sudah memabukkannya itu. Maka produk yang memabukkan tadi sedikit atau banyaknya haram. Diincipi ataupun sampai kenyang ya haram. Nah, itu strateginya ya. Strategi kompromi itu begitu. Kemudian modifikasi. Modifikasi itu ya memodifikasi aturan-aturan yang baku dalam dalam dalil Al-Quran yang berbahasa Arab menjadi bahasa Indonesia misalkan, atau bahasa-bahasa yang familiar, yang nasional seperti Pancasila, itu hasil modifikasi dari ayat-ayat Al-Quran. Sila pertama itu dari ayat-ayat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, maka dimodifikasi dengan aturan tata bahasa keindonesiaan, itu ketuhanan yang Maha Esa, yang bisa diterima oleh semua agama tanpa sensitivitas ras, etnis, dan agama. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil itu kan bahasa Al-Quran. Innallaha ya'muru bil adli. Sungguhnya Allah merintahkan kalian kepada keadilan. Wal ihsan, itu kebaikan, adab tadi. Bahasa hadisnya adabani robbi fa ahsana ta'dibi. Rasulullah bersabda, Allah lah yang mendidikku adab sehingga aku menjadi beradab. Adabani robbi. Tapi kan dimodifikasi menjadi bahasa Indonesia sehingga bisa diterima oleh semua. Dan sekaligus wujud dari kompromi. Semua agama pasti mengajarkan keadilan dan akhlak, etika moral.
maka tidak menimbulkan perpecahan kebinekaan dan sebagainya. Itu karena strategi, bukan karena materinya. Nah, dengan sendirinya kalau sudah itu bisa kita masukkan, otomatis akan mengeliminasi hal-hal yang bertentangan, yaitu kezaliman, lawan dari keadilan ya. Dan kerusakan moral dari yang berlawanan dengan keadaban tadi. Automatically gitu, akan mengeliminasi. Maka semua tradisi yang tidak beradab harus dihapuskan karena bertentangan dengan ideologi bangsa. Misalkan melegalkan minuman keras, walaupun kearifan lokal menghendaki itu, tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 45 dan ideologi Pancasila. Begitu strateginya gitu loh, untuk bisa menerapkan hukum Islam yang diterima oleh semua. Jadi dalilnya untuk menghukum mereka itu karena bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 45, bukan bertentangan dengan syariat Islam, karena mereka kan non-Muslim. Pakai dalil mereka sendiri, kitab sucinya, cari browsing ayat-ayat yang mengharamkan minuman keras, ada banyak. Itu cara pendekatannya, cara sosialisasi dan cara penerapannya. Baik, itu inti pokok dari pembahasan kita. Mungkin satu tambahan sedikit lagi, yaitu bagaimana sih menyikapi perbedaan pendapat terkait dengan hukum atau fikih dalam Islam. Itu sebetulnya sudah kita bahas di tema yang lalu ya, bagaimana menyikapi perbedaan dalam Islam. Sama strateginya, kompromi, modifikasi, dan eliminasi. Perbedaan yang harus kita eliminasi ya perbedaan terkait dengan pokok-pokok agama, seperti mengaku nabi baru, menghalalkan hubungan badan saat berpuasa dengan istri dan suami dan sebagainya. Itu pokok-pokok agama, itu harus dieliminasi. Cara mengeliminasinya ya disadarkan dan dilaporkan. Nggak boleh anarki, udah itu aja, kembali ke situ. Selebihnya selain itu ya perbedaan yang boleh kita toleransi ya. Boleh kita pilih mana yang kita suka, karena tujuan para ulama untuk memberikan perbedaan itu untuk memberikan alternatif kemudahan bagi umat memilih mana dari aturan syariat yang bisa dilaksanakan. Seperti kunut subuh ya. Bentuk kompromi dan modifikasinya seperti apa? Modifikasinya kita melihat imamnya. Imamnya itu kunut nggak? Kalau imamnya kunut ya kita kunut. Kalau imamnya nggak kunut ya kita nggak kunut. Itu modifikasinya adalah maknanya menempatkan dalil pada tempatnya. Kita kunut saat imam kunut. Ketika berjamaah, etika berjamaah itu makna modifikasinya di situ. Nah, komprominya ya tidak menganggap perbedaan itu sebagai sesuatu yang vital atau fatal ya. Kalau nggak sama maka dia neraka atau bid'ah sesat, enggak begitu. Itu makna komprominya di situ. Bisa dipahami ya? Itu inti pokok pembahasan kita kali ini. Selebihnya pendalaman lewat pertanyaan dan tanggapan-tanggapan. Monggo silahkan. Mohon izin bertanya, Pak. Silakan Mbak Istiana. Apakah filsafat hukum Islam dan filsafat hukum Arab itu sama? Ya tidak sama, karena Arab tidak berarti Islam ya, walaupun Islam itu lahir di Arab. Walaupun Islam menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa kitab sucinya, tapi bukan berarti semua yang berbau Arab atau semua orang Arab itu atau tradisi Arab itu pasti Islami, tidak juga. Maka ketika mengistilahkan sesuatu dengan Islam dan sesuatu dengan Arab, itu sesuatu yang berbeda. Ya Mbak? Ya, baik Pak, terima kasih. Ada lagi yang lain? Silakan Mbak Ayu. Ya, Pak, saya izin bertanya. Kira-kira dari manakah nih Pak fasilitas
esensialitas filsafat hukum Islam ini dapat dilihat? Terima kasih. Ya dari sub-sub tema yang kita bahas tadi ya. Jadi filsafat hukum Islam itu bisa kita lihat urgensinya, kita bisa lihat arti pentingnya ketika mendeskripsikan hukum Islam itu ke dalam sub-sub bab bahasan yang kita bisa memahami hukum Islam secara menyeluruh, secara komprehensif. Itu dari apa? Pengertiannya yang mendalam dan meliputi ya. Kemudian sumber-sumbernya, kemudian orientasinya, visi misinya, apalagi strategi penerapan, strategi menyikapi tantangan dan sebagainya. Nah, itu ya Mbak ya. Ada lagi yang lain? Pak, saya izin bertanya. Ya. Kira-kira saya boleh minta contoh hukum bela agama dalam Quran atau hadis? Saya mikirnya begini, takutnya itu seperti kan kita tidak tahu takdir Allah ya. Seumpama seorang kan ada yang kalau nggak salah saya baca di Quran itu ada yang kalau orang sudah membunuh itu hukumannya pun boleh dibunuh ya Pak, karena nyawa dibalas nyawa. Ataukah mungkin saya salah? Dan yang saya pikir begini, kalau semua orang itu sudah membunuh, tapi kita balasnya membunuh, tapi kita kan tidak tahu bahwa di masa depan siapa tahu dia berubah. Nah, jadi saya sempat bingung gimana menerapkan hukum ini itu supaya terkesan tidak mendahului Allah. Padahal mungkin tadi Allah itu sudah menentukan kedepannya itu dia akan mati yang apa dia akan menjadi lebih baik, malah kita hakimi seperti itu. Itu dalam penerapannya sih bagaimana agar kita tidak seperti mendahului Allah. Ya, harus berdasarkan perintah Allah dalam Al-Quran dan hadis. Perintahnya kan waman qatala mu'minan muta'ammidan ya. Fajazau jahannam. Itu diantaranya, dan ayat-ayat yang lain mengatakan innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqattalu. Sesungguhnya balasan atau hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan besar di muka bumi ini, hukuman maksimalnya adalah hukuman mati, ayyuqattalu. Nah, landasan kita harus itu melaksanakan perintah Allah, sehingga tidak masuk ranah kategori mendahului Allah. Itu maksudnya kita buat hukum sendiri di luar hukum Allah. Jadi kategorinya, dasarnya agar supaya kita tidak terkena anggapan mendahului hukum Allah atau mendahului takdir Allah ketika menghukum mati orang yang membunuh dengan sengaja. Ya dasarnya kita melaksanakan perintah Allah yang memerintahkan bahwasanya orang yang membunuh dengan sengaja tanpa sebab yang layak harus dihukum mati juga, harus dibunuh juga. Tapi melalui prosedur pengadilan, harus pembuktian betul nggak dia membunuh itu dengan sengaja, itu betul-betul tanpa ada sebab-sebab yang meragukan. Ada yang memaksa, ada yang menyuruh, ada karena dia ada penyakit jiwa, psikologi dan sebagainya, itu akan menggugurkan hukuman matinya gitu kan. Atau dia kerasukan saat itu harus diteliti betul di pengadilan berdasarkan saksi, bukti dan analisa tim ahli gitu kan. Itu ya Mas ya. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi yang lain? Silakan Mbak Alivia. Iya Pak, saya izin menanggapi pertanyaan dari Kahfi yang tadi Pak. Saya pernah mendengar jika ada seseorang yang sholat terus lewat di depan orang sholat itu katanya darahnya halal untuk dibunuh Pak. Itu maksudnya gimana Pak? Terima kasih. Ya, maksudnya kalau orang itu memang motivasinya melecehkan ya, menginjak-injak tempat sujud dengan ya
melakukan gerakan-gerakan yang menghina, melecehkan orang yang sedang sholat. Maksudnya dibahasakan seperti itu ya, melewati dengan sengaja orang depan sholat. Bukan orang yang sekedar lewat atau nggak sengaja lewat atau apa ya, nggak tahu kalau di situ ada orang sholat berlaku hukuman itu, bukan. Itu hukuman mati bagi orang yang melecehkan kewajiban Allah atau melecehkan agama. Ya, di situ dicontohkan sholat. Nah, pelaksana hukuman mati itu tidak serta-merta loh ya, harus melalui proses peradilan dan pengadilan. Dia kenapa melakukan itu? Karena sengaja dia tahu atau karena sengaja karena dia tidak tahu? Itu beda statusnya. Kalau dia sengaja tapi karena tidak tahu ya, konsekuensi ataupun makna dan sebagainya, dia terlepas dari hukuman maksimal tadi, mungkin penjara atau pendidikan rehabilitasi, kalau dia gila atau apa dan sebagainya, sesuai dengan kondisi. Itu hanya menunjukkan hukuman maksimal. Hukuman maksimal boleh sampai dihukum mati bagi orang-orang yang melecehkan agama Islam. Itu ya Mbak ya. Baik Pak, terima kasih. Baik, selanjutnya Aufal Marom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin bertanya, dalam Islam karma itu ada atau tidak, Pak? Sebenarnya. Kalau karma dalam pengertian Hindu tidak ya, reinkarnasi karena dia menjalani karma sebagai hukuman dia perilaku sebelumnya tidak ya. Tapi kalau karma sebagai hukuman dari perbuatan seorang baik dan buruknya di dunia maupun di akhirat, iya, tetap ada gitu kan. Wajaza usayyatin sayyi'atun mithluha. Balasan bagi perbuatan buruk itu adalah keburukan yang serupa, baik di dunia maupun di akhirat. Itu ya Mas ya. Iya Bapak, terima kasih. Silakan, ada lagi yang lain? Pak, saya ingin bertanya lagi. Saya agak bingung dalam apa yang harus kita lakukan ketika ada seseorang menghina. Kalau dalam sejarah kan jelas kalau menghina Rasulullah itu Rasulullah diam. Saya belum pernah nemu dalil atau hadis itu ketika seseorang itu menghina Allah, itu sikap Rasulullah itu bagaimana? Apakah kita harus ikut membela Allah itu seperti melaporkan dia? Kalau dilaporkan dia menghina Tuhan itu bukankah kesannya kita itu mendahului Tuhan? Kalau dia menghina Tuhan, biar Tuhan yang membalasnya. Ataukah kita harus ikut membalas dengan melaporkan atau bagaimana Pak ketika menghina Tuhan? Kalau menghina Tuhan kan pasti kita juga harus membelanya karena itu kita mau. Kalau menghina Allahnya itu bagaimana? Iya, peperangan-peperangan yang dilakukan Rasulullah itu karena para penguasa menolak kebebasan beragama. Menolak orang untuk bebas menentukan agama, beriman kepada yang mereka yakini, utamanya menolak dakwah Islam masuk untuk agar supaya orang itu bisa memeluknya. Itu kan sama dengan menghina Allah. Memaksakan agama, padahal Allah loh nggak memaksakan agama. La ikraha fiddin. Itu sama dengan melecehkan Allah. Nah, itulah kenapa Rasulullah itu memerangi, bukan karena ingin memaksakan Islam, enggak, ingin menghilangkan orang yang memaksa. Yaitu penguasa yang kepada rakyatnya untuk menganut agama penguasanya itu sendiri. Tujuan perang itu. Dalilnya ya intan surullah yang surkum wa yutsabbit aqdamakum. Tolonglah, kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolongmu. Bukan Allah nggak mampu, nggak, maksudnya agama Allah di sini sebagai wujud bentuk kepedulian kita ya. Kalau kita cinta ya kita peduli, kalau kita peduli ya kita empati gitu kan. Berkorban itu menunjukkan keempatian, kepedulian kita untuk yang sesuatu yang kita akui dan kita cintai, kita yakini. Itu uji kecintaan kita kepada Allah, kepedulian kita kepada agama Allah.
Kalau kita cinta kepada seorang nggak punya cemburu, ya berarti bukan cinta. Digoda orang lain kita diem aja, dilecehkan orang lain kita nggak emosi, berarti kita nggak ada cinta. Nah, ujiannya cinta itu ya cemburu tadi. Kecemburuan itulah al-ghirah atau kepedulian kita kepada agama kalau dilecehkan. Nah, itu bukti kecemburuan Rasulullah terhadap Allah dan agama ya, yang melandasi beliau berperang, itu menginginkan cinta orang untuk bisa semakin banyak yang ikut dengan Rasulullah untuk masuk surga dengan kebebasan pilihannya ya. Bukan karena dipaksa karena kalah perang ataupun karena dihalang-halangi oleh penguasa yang menghalangi. Nah, itu contoh, itu yang paling besar, itu contoh yang paling besar. Nah, adapun ketika Rasulullah tidak bereaksi ketika dirinya disakiti, itu contoh bahwasanya letak emosi kita itu sebagai bukti cinta, sebagai bukti cemburu, itu bukan kepada diri tapi kepada Allah ya. Dengan bukti kita tidak emosi kalau harga diri kita yang direndahkan, kita meneladani Rasulullah yang tidak emosi, bahkan memperbaiki hubungan dengan yang menyakiti. Tapi ketika Allah yang dilecehkan, nah, kita harus layak emosi di situ. Maksudnya kita cemburu ya, sebagai ekspresi cemburu kita. Kita membela agama kita, membela Allah di situ, maksudnya demi kita sendiri. Status kita yang mencintai, layak untuk mencintai apa tidak, punya cemburu apa tidak, punya peduli apa tidak, gitu loh Mas. Kalau dihina dirinya marah, tapi Islam dihina nggak marah. Kalau dihina ormasnya, NU-nya, Muhammadiyahnya marah, tapi dihina Islamnya nggak marah, itu kan aneh. Padahal ormas NU Muhammadiyah itu lahir karena Islam. Ibaratnya anak daripada ibu, harusnya menginduk bukan menganak gitu kan. Lebih membela induk pokoknya daripada cabangnya gitu kan. Ya Mas ya. Jadi kalau nggak salah saya pernah baca itu, kalau ada orang yang bilang Allah itu pelit, itu kita pantas memarahi orang itu ya. Kalau ada bilang Allah itu pelit, soalnya kalau nggak salah saya pernah baca itu apa namanya, empat sahabat Rasulnya Abu Bakar, Umar, Utsman, itu entah salah satu saya lupa, ada yang pernah bilang gitu, lalu kalau nggak salah orang yang ngomong itu ditampar. Berarti kalau ada orang begitu kita patut memakai orang itu nih Pak, kayak mengendahkan orang gitu. Ya, dilihat juga situasi kondisi tradisi masyarakatnya ya. Saat itu menampar orang itu ya tidak akan jadi masalah gitu. Karena masyarakat tribal, masyarakat yang gurun pasir dan sebagainya itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak akan menimbulkan tuntutan pidana ataupun perang secara masif global gitu kan. Dilihat dulu kondisinya, bentuk emosinya seperti apa. Nah, kalau kita negara hukum yang sudah tertata, ya hal seperti itu bisa masuk ranah kategori ujaran kebencian misalnya, atau pelecehan penistaan agama. Laporkan aja. Itu tingkat ekspresi emosi yang sudah terbaik gitu. Nggak langsung berarti kita mencontoh ngaploki, nampar dan sebagainya, kita malah masuk penjara. Justru untuk dijadikan alat untuk menjebak kita. Kan begitu ya. Jadi cukup dinasihati, misalkan apa alasanmu menganggap Allah itu pelit? Mungkin dia nggak paham. Mungkin dia sering meminta doa tapi nggak pernah dikabulkan. Pahamkan aja loh. Kalau orang sayang itu, bukti sayangnya itu bukan menuruti apa yang menjadi keinginan. Justru dia menahan karena tahu bahwa apa yang diminta itu kalau diberikan akan membahayakan. Itu kan bukti sayang. Orang tua nggak nuruti kemauan anaknya padahal mampu misalnya, karena tahu itu yang diminta itu membahayakan. Bukan pelit, karena sayang. Nah, pendekatan logis seperti itu kan harus kita lakukan dulu. Kemudian kalau tetap ngotot pokoknya tanpa ada alasan argumentasi yang logis rasional, ya laporkan aja sebagai penistaan terhadap agama. Minimal 2 tahun itu penistaan itu.
Nanti kalau dia di penjara, ya terserah orang-orang sama penghuni penjara mau mukuli, mau apa, itu urusan mereka sendiri. Bukan urusan kita. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan materinya. Yang penting pokok-pokok materi sudah tersampaikan, dan apa yang Anda butuhkan juga sudah Anda tanyakan. Selebihnya pengembangan pribadi ya sendiri ya. Kita tutup. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat, dan mohon maaf pada khilaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Jazakumullah. Terima kasih Pak. Jazakallah.